Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Pada pertemuan ini kita akan berdiskusi tentang pokok bahasan gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini ditemukan oleh Isaac Newton, yang mana gaya gravitasi ini membicarakan tentang gaya-gaya yang terjadi antar benda dengan benda yang lainnya. Salah satunya bagaimana penerapan gaya gravitasi ini untuk aplikasi teknologi saat ini, yaitu mengorbitkan satelit-satelit buatan, yaitu satelit komunikasi, yang mana satelit ini sedang mengorbit pada jarak tertentu dari bumi. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan seksama. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik oleh dua massa benda. Jadi sifatnya selalu gaya tarik-menarik oleh dua massa benda. Konsep ini dinyatakan oleh Newton, seperti yang tadi Pak Didi sampaikan pada pengantar awal, bahwa konsep gaya gravitasi ini merupakan konsep yang dibangun oleh Isaac Newton. Setiap massa benda akan mengalami gaya gravitasi terhadap benda yang lain. Maka interaksi dari gaya gravitasi adalah interaksi gaya benda dengan benda yang lain, yang selalu berpasangan. Bagaimana konsep ini? Mari penjelasannya sebagai berikut. Misalnya kita memiliki dua buah benda, anggap punya massa M1 dan punya massa M2. Ini terpisah sejauh R pusat massanya. Jadi titik pusat ini menjadi acuannya. Titik pusat M1 dan titik pusat M2 itu terpisah sejauh pada jarak R. R-nya adalah R kecil sebagai jarak. Maka dari konsep gaya gravitasi, masing-masing benda akan mengalami gaya tarik. Artinya M1 akan ditarik oleh benda M2. Demikian juga benda M2 akan ditarik oleh benda M1, sehingga keduanya terjadi gaya tarik-menarik yang mana nilai atau besarnya keduanya itu nilainya sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Artinya kalau yang warna merah itu ke kanan, maka yang warna biru arahnya ke kiri. Atau jika untuk arah-arah yang lain, tentunya Anda dapat menentukan arti dari arah berlawanan itu. Berapakah besar dari gaya gravitasi ini? Besar gaya gravitasi itu dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Artinya nilai gaya gravitasi ini sangat dipengaruhi oleh massa kedua benda, yang mana jika massa semakin besar, gaya gravitasinya pun juga semakin besar. Tetapi juga selain dipengaruhi massa, ternyata dipengaruhi oleh jarak. Untuk nilai jarak, ini adalah berbanding terbalik. Apakah artinya? Jika nilai jarak ini semakin besar, maka dampak gaya gravitasi tentu akan semakin kecil. Sedangkan untuk nilai G merupakan tetapan umum gravitasi. Nilai G-nya adalah G besar, bukan simbol G kecil, tapi huruf G besar, yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Jadi persamaan ini menggunakan tetapan umum gravitasi, simbolnya huruf G besar. Karena sifat gaya gravitasi bekerja antar benda, maka dampaknya jika suatu benda itu dipengaruhi oleh beberapa benda, kita bisa menggambarkan diagram interaksi gaya gravitasi masing-masing benda itu. Misalnya, ada benda berwarna biru berada bersama dengan berwarna kuning, maka keduanya ini ada interaksi gaya gravitasi. Arah berlawanan, nilai besarnya sama. Kalau kemudian ada benda lain, misalnya benda hijau di sekitar kedua benda-benda itu, maka benda warna hijau ini akan mempengaruhi baik kepada yang kuning maupun kepada yang warna biru. Maka interaksi gaya gravitasinya akan sebagai berikut. Nah, interaksi gaya gravitasi selalu digambarkan pada
arah yang berlawanan. Warna hijau dengan warna biru ini berada pada segaris jarak nanti. Kemudian warna biru itu menuju ke benda warna biru, gaya warna hijau menuju ke benda yang berwarna hijau. Jika kemudian ada benda lain lagi berwarna merah, maka benda yang warna merah ini akan mempengaruhi ketiga benda ini. Maka muncullah gaya gravitasi untuk setiap tiga benda itu terhadap benda berwarna merah. Maka dampaknya adalah Anda amati di sini, setiap benda akan mengalami gaya gravitasi terhadap benda yang lainnya. Yang warna kuning terpengaruh oleh tiga benda di sekitarnya, yang warna merah pun juga terpengaruh untuk tiga benda yang ada di sekitarnya. Jadi di sini harusnya Anda dapat melihat secara jelas bagaimana arah dan menggambarkan gaya gravitasi interaksi antar benda tersebut. Karena dimungkinkan setiap benda mengalami lebih dari satu gaya, maka resultan gaya pada benda dapat kita tentukan secara vektor. Jadi kalau kita ingin menentukan resultan gaya, ingat diselesaikan dengan cara vektor. Pokok bahasan kelas 10 sudah kita bicarakan bagaimana menyelesaikan resultan vektor itu, yaitu ada vektor yang segaris, ada vektor yang tegak lurus, dan ada vektor yang membentuk sudut sembarang. Masing-masing dari setiap sifat vektor yang akan kita jumlahkan itu memiliki ciri khas secara khusus. Misalnya, jika vektor itu segaris dapat terjadi searah atau berlawanan arah. Berarti vektor itu dapat langsung kita jumlahkan jika searah atau kita selisihkan jika berlawanan arah. Jika tegak lurus, maka kita selesaikan dengan menggunakan persamaan Pythagoras dengan menentukan manakah yang menjadi sisi tegak lurus dari masing-masing vektor tersebut. Sedangkan untuk sudut sembarang, kita akan menggunakan persamaan penjumlahan vektor pada sudut sembarang. Silakan Anda lihat kembali bagaimana persamaan untuk menentukan vektor secara analisis menggunakan persamaan kosinus. Misalnya di sini disediakan contoh tentang pengaruh jarak terhadap besar gaya gravitasi. Jadi mula-mula ada benda M1 dan M2. Mereka terpisah pada jarak R. Menghasilkan gaya gravitasi masing-masing adalah F. Kemudian jarak R kecil ini akan diubah menjadi nilai R besar, yang mana nilai R besar itu adalah setengah dari R kecil, artinya lebih dekat. Maka R besar ini nilainya adalah setengah dari R kecil. Dengan menggunakan bentuk perbandingan, maka kita bisa menyelesaikan bahwa untuk F awal terhadap F akhir kita bisa menuliskan bentuk persamaan awalnya adalah menggunakan jarak R kecil kuadrat dan menggunakan jarak R besarnya pada kondisi akhir. Komponen yang sama besar bisa kita eliminasi. Maka kita dapatkan pada bagian persamaan yang atas 1/R kuadrat dibagi 1/R besar kuadrat. Maka kalau ini diselesaikan, kita dapatkan dengan cara substitusi, maka nilai dari R kuadrat, ingat ini kita balik posisinya perkalian silang ya, dari bentuk bagi ke bentuk perkalian. Kita dapatkan R kuadratnya akan berada pada posisi atas. Maka R kuadrat kita ganti dengan 1/R kecil kuadrat di sini. Maka kita akan mendapatkan bentuknya adalah 1/4 per R kuadrat. Ini juga ada R kuadrat, kita eliminasi, maka F1 atau F per F aksen adalah 1/4. Artinya F aksen adalah 4F, menunjukkan bahwa jika jaraknya itu dibuat semakin dekat, ternyata gaya-gaya ini nilainya semakin besar. Berarti sesuai dengan persamaan hukum Newton tentang gravitasi. R semakin dekat atau semakin kecil, nilai gaya akan semakin besar. Bagaimana sekarang jika tersedia gaya-gaya sebagai berikut? Ada 3 benda A, B, dan C dengan pada posisinya masing-masing koordinatnya ini bersejauh 6 meter dari A
dan C 8 meter dari A. Berarti B dengan C itu hanya 2 meter. Diketahui gaya masing-masing, ada gaya A terhadap B, gaya C terhadap A, dan gaya B terhadap C. Kita gambarkan gaya A terhadap B, gaya A terhadap B. Maka gaya itu berada pada benda A menuju ke benda B. Gaya C terhadap A, berarti gaya itu terdapat di benda C menuju A. Benda C menuju A. Dan yang terakhir FBC, berarti ada di benda B menuju ke C. Inilah bagaimana menggambarkan diagram gaya itu. Selanjutnya kita akan menghitung berapakah resultan gaya yang dialami oleh benda C itu. Perhatikan, pada benda C dia terdapat 2 buah gaya, yaitu gaya apa? C terhadap benda B dan C terhadap benda A. Berarti kita perlu menggambarkan bagaimana gaya interaksi antara C terhadap B. Berarti kita perlu menggambarkan satu gaya pasangan gaya yang warna hijau, supaya lengkap bahwa pada benda C terdapat 2 buah gaya, karena memang benda C itu punya 2 interaksi. Karena gaya itu searah, maka penyelesaiannya tinggal kita jumlahkan saja. Maka benda C mendapatkan resultan gaya 13 Newton arah ke kiri. Jadi perhatikan bagaimana cara menggambar gaya yang diketahui dan untuk yang ditanyakan. Jadi tadi pada benda C itu hanya ada satu gaya di sini. Tapi ingat, benda C itu juga dipengaruhi benda A. Maka pada benda C perlu kita gambarkan gaya terhadap benda A, yaitu FCA. Jadi FCA. FCA itu sama dengan FAC-nya. Ya, ini FCA-nya. Ya, kemudian kita perlu menggambarkan yaitu gaya FCB-nya. FCB pasangannya warna hijau. Jadi yang ungu ini FCA, yang hijau ini FCB-nya. Bagaimana jika kemudian ada kondisi tertentu yang ditentukan dalam soal itu, yaitu bahwa ada 3 buah benda dengan syarat bagaimana jarak antara B terhadap A atau B terhadap C supaya B itu setimbang. Setimbang itu dia tidak bergerak. Jadi dia dalam kondisi setimbang. Karena benda B ini mengalami resultan gaya gravitasi 2 gaya, yaitu B terhadap A dan B terhadap C, maka kita bisa menggambarkan diagram gayanya sebagai berikut. Nah, gambar yang bawah ini. Maka supaya B itu tidak bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan karena gaya tarik itu, maka nilai FBA dan FBC harus sama. Nah, ini FBA dan FBC nilainya harus sama, supaya benda B tidak bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Komponen yang sama bisa kita eliminasi. G kali MB itu nilai yang sama. Maka tinggal persamaan MA dibagi RBA kuadrat dan MC per RBC kuadrat. Perhatikan RBA. RBA dianggap atau kita misalkan nilainya adalah X. Artinya RBA ini adalah X, kemudian jarak AC adalah 5 meter, berarti nilai dari RBC adalah 5 meter dikurangi X, atau RAC dikurangi X. Ini secara matematika bentuk yang bawah ini. Ya, jadi kalau ini nilainya X, praktis BC adalah RAC dikurangi RAB atau nilai X sendiri. Maka kalau kita selesaikan, angkanya kita substitusikan, kita mendapatkan bentuk kuadrat. Ada X kuadrat dan ada 5 min X kuadrat. Untuk menyelesaikan bentuk kuadrat ini, Anda bisa menggunakan metode akar. Jadi kalau misalnya kita gunakan metode akar, maka hasilnya sebagai berikut. Jadi baik ruas kiri maupun ruas kanan kita beri tanda akar. Maka 36 kita akar hasilnya 6, X kuadrat kita akar ketemunya adalah X. Demikian juga untuk yang ruas kanan. 16 diakar ketemunya 4, 5 min X kuadrat ketemunya 5 min X. Jika ini Anda kalikan silang, Anda akan mendapatkan nilai dari X tersebut, yaitu 3 meter. Maka supaya benda B ini setimbang,
jarak B ke A adalah 3 meter dan jarak B ke C adalah 2 meter. Berikutnya, bagaimana jika sekarang kondisi benda tidak segaris tetapi seperti ditunjukkan oleh gambar di samping ini? Maka yang perlu Anda perhatikan bagaimana menggambarkan gaya-gaya FAB, FCA, dan FBC ini. FAB tentunya berada di benda A, FCA tentunya berada di benda C, dan FBC tentunya berada di benda B. Maka gambar gaya itu sebagai berikut. FCA, FAB, dan FBC. Masing-masing kita buatkan garis jaraknya sehingga semua gaya berada pada garis jarak kedua benda itu. Kemudian dalam soal juga ditanyakan bagaimana besar gaya gravitasi pada benda A. Benda A tentunya berinteraksi terhadap benda B dan juga terhadap benda C. Gambar yang disediakan itu baru interaksi dengan benda A, maka kita perlu menggambarkan interaksi terhadap benda B. Inilah gaya interaksi terhadap benda C. Sehingga sekarang lengkap. Tadi hanya ada satu gaya, perhatikan. Hanya ada satu gaya terhadap benda B. Harusnya juga ada gaya terhadap benda C. Maka kita tambahkan diagram gaya untuk benda C-nya. Kedua gaya pada benda A saling tegak lurus. Kita selesaikan menggunakan metode Pythagoras. Sehingga hasilnya adalah 5 Newton untuk benda A tersebut. Jika kita ingin menggambarkan bagaimanakah arah dari 5 Newton itu, maka kita tinggal menggambarkan sisi miring untuk segitiga siku-siku dari FAC itu. Inilah resultan gaya FA tersebut. Ini harusnya menggunakan mistar ya, sehingga gaya F warna merah ini bisa lurus. Jadi kalau kita ingin menggambarkan seperti apakah resultan gaya, kita bisa mengambil sisi miring dari sisi siku FAC dan FAB tersebut. Kemudian karena setiap benda itu akan mengalami gaya gravitasi terhadap benda yang lain, maka kita bisa menentukan juga konsep terkait medan gravitasi. Medan gravitasi itu sama artinya dengan percepatan gravitasi, yaitu suatu daerah yang menyebabkan suatu benda memiliki gaya gravitasi. Jadi kalau ada daerah atau tempat yang mana di tempat itu kemudian kalau kita meletakkan bendanya akan mengalami gaya gravitasi, maka kita pastikan bahwa di tempat itu ada medan gravitasi. Misalnya ada suatu benda bermassa M kecil itu berada di atas permukaan bumi atau misalnya di sekitar kita. Maka benda itu kita gambarkan jarak terhadap pusat bumi adalah sekian. Dari warna hijau ke titik ini, itu jarak ke pusat buminya. Benda ini akan ditarik oleh bumi yang kita kenal dengan nama gaya berat atau W. Anda semua tahu persamaan W adalah M kalikan G. G di sini adalah percepatan gravitasi atau nanti G kecil ini kita sebut sebagai medan gravitasi. Karena benda bermassa M ini dengan bumi itu ada interaksi gaya gravitasi, maka persamaan antara dua benda itu dinyatakan dalam nilai gaya gravitasinya adalah F sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat. Ini ada interaksi gaya yang terjadi antara bumi dengan benda. Artinya apa? Nilai F ini pun juga akan sama dengan nilai W kecil gaya berat. Maka ini nilainya adalah sama. Gm besar M kecil per R kuadrat itu sama dengan nilai Mg itu sendiri. Sehingga kalau kita sederhanakan, massa M kecilnya kita eliminasi, kita akan mendapatkan nilai G adalah G besar M besar per R kuadrat. Artinya di tempat ini ada medan gravitasi karena adanya massa bumi. Jadi tempat ini ada medan gravitasi yang dimiliki oleh bumi atau oleh benda lain. Akibatnya apa? Kalau di tempat ini kita terapkan benda lain, maka benda lain itu akan memiliki gaya gravitasi atau gaya berat tersebut.
Biasanya kalau kita meletakkan benda-benda di sekitar rumah kita, maka pasti benda-benda itu akan jatuh ke bawah. Artinya di sekitar rumah kita ini ada medan gravitasi yang arahnya ke bawah. Buktinya sangat jelas, kalau Anda melempar benda atau meletakkan benda pasti akan jatuh ke bawah. Sehingga di sekitar rumah kita itu ada medan gravitasi. Jika ini diperbesar cakupan luasannya, misalnya bumi, artinya apa? Setiap benda-benda itu kalau kita letakkan di sekitar bumi, dia akan tertarik ke bumi. Sehingga dapat kita katakan bahwa arah medan gravitasi selalu menuju ke pusat bumi. Bukan ke bawah lagi, tapi menuju ke pusat bumi. Kalau bendanya ada di kiri, ya arah pusat buminya ke kanan. Kalau bendanya ada di bawah, arah pusat buminya ke atas. Artinya bahwa arah medan gravitasi dikonsepkan sebagai arah vektor menuju ke pusat benda atau pusat bumi. Misalnya dalam hal ini kita akan membandingkan bagaimana percepatan gravitasi di permukaan planet X kita bandingkan dengan di bumi. Ukuran planet X lebih besar, yaitu 2 kalinya bumi, dan masanya pun juga lebih besar, 8 kali dari planet bumi. Kalau di permukaan bumi ini, di titik warna kuning ini, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau di sini itu misalkan nilainya adalah G kecilnya, itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah G untuk yang ada di planet X itu? Jadi berapakah Gx-nya? Disinilah yang akan kita tentukan terkait ukuran dari perbedaan massa dan perbedaan jari-jari dari planet X. Karena kita menentukan bentuk perbandingan, kita selesaikan menggunakan perbandingan saja. GB terhadap Gx, persamaan gravitasi bumi kita terapkan pada bagian atas, persamaan gravitasi untuk medan planet X kita letakkan di bawah. Masing-masing massa benda dan jari-jari kita beri indeks nama sesuai dengan bendanya. Bumi sebagai B dan planet X sebagai nilai X-nya. Maka kalau kita selesaikan, komponen yang sama bisa kita eliminasi, yaitu nilai G-nya. G besar itu sama, maka ini bisa kita eliminasi. Maka tersisa tinggal MB per RB kuadrat dibagi MX per RX kuadrat. Kalau kita perkalikan silang menjadi bentuk sebagai berikut. Substitusikan sekarang bagaimanakah nilai MB, RB kuadrat, RX dan RX MX-nya. Karena yang diketahui ada masing-masing pada planet X-nya, kita substitusikan. RX-nya adalah 2 kali R bumi dan massa X-nya adalah 8 kali M bumi. Maka nanti RB dengan RB-nya itu eliminasi, MB dengan MB-nya juga eliminasi. Hasilnya adalah 4/8 atau setengah. Kalau kita kalikan silang, kita dapatkan hasilnya adalah, nah dengan hal ini maka nilai dari Gx-nya kalau kita kalikan silang mendapatkan hasil Gx sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini nilai 4/8 adalah setengah kita kalikan silang. Bagaimana sekarang kalau kita akan menentukan resultan medan gravitasi terhadap tempat tertentu dari 2 buah benda? Misalnya ada benda A dan benda B, kemudian ada titik P. Ingat, karena medan gravitasi suatu benda itu arahnya selalu menuju ke titik pusat benda masing-masing, berarti di titik P ini ada medan gravitasi arahnya ke titik A dan ada medan gravitasi arahnya ke benda B. Bagaimana jarak titik P terhadap benda A atau benda B kalau resultan yang ada di P ini sama dengan 0? Sama dengan 0 artinya GA dan GB nilainya harus sama. Maka kalau nilainya harus sama, kita dapat menentukan menggunakan bentuk persamaan gravitasi A adalah GMA per RA kuadrat. Jadi yang warna biru adalah gravitasi oleh benda A dan yang warna merah gravitasi oleh benda B. Karena jarak A dan B itu adalah 6 meter, maka jika jarak A ke P kita anggap sebagai RA, berarti jarak RB, maka jarak RB ini ya sama saja dengan nilai dari 6 meter dikurangi dengan jarak dari RA itu.
Maka kalau ini kita substitusikan, kita dapatkan hasil MA-nya adalah 3 kg, lihat diketahui di soal. Dan MB-nya 12 kg, lihat juga diketahui di soal. RA-nya yang ditanyakan, jarak AB diketahui sejauh 6 meter, ini AB-nya 6 meter, dikali dengan RA kuadrat. Ingat, jika kita punya bentuk kuadrat, kita bisa membuat akar, baik di ruas kiri maupun ruas kanan untuk menyelesaikannya. Sebelum kita akar, kita juga bisa menyederhanakan 3 dengan 12, yaitu 1 dan 4. Maka kalau kita akar mendapatkan hasil 1 per RA, dan ini adalah 2 per 6 min RA. Seperti itu. Jadi ini kalau nanti kita akar, kita pasang akarnya, maka kita akan dapat menghitung nanti nilainya. Jadi kalau kita kemudian beri akar di sini, ini pun juga kita akar seperti ini. Nah, maka nanti kita akan mempunyai bentuk matematikanya, sehingga mendapatkan hasil 1 dan 2. Ini RA dari RA kuadrat, dan ini 6 min RA dari 6 min RA kuadrat. Kalau kita kalikan silang, kita dapatkan RA-nya adalah 2 meter. Jadi jarak P ke A ini adalah 2 meter, berdampak pada titik P nilai gravitasinya sama dengan 0. Bagaimana kalau sekarang kita memiliki percepatan gravitasi terhadap tempat tertentu? Misalnya ini adalah bumi, planet blue, planet biru, ya, blue planet. Pada permukaan bumi kita ketahui semua bahwa nilai percepatannya kita anggap nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Bagaimana nilai percepatan bumi yang ada di angkasa yang punya jarak tertentu terhadap pusat bumi itu? Anggap bumi punya jari-jari R besar, maka G1 ini berada pada jarak R1 yang nilainya sama dengan R besar. Sedangkan pada benda G2 dia berada pada jarak R2. Jika dalam hal ini adalah jarak dari R2 dinyatakan sebagai, dari soal ini kita baca, berapakah besar percepatan gravitasi bumi pada tempat yang berjarak sama dengan jari-jari bumi terhadap permukaan bumi. Artinya jarak dari G2 itu adalah memiliki jarak dari sini, nah ini ke sini, itu sama dengan R besar. Maka kita bisa melihat dengan demikian bahwa jarak untuk R2 itu sama dengan R besar ditambah dengan R besar. Berarti R2 itu sama dengan 2R besar. Kalau kita buat bentuk perbandingan dua tempat itu, maka G1 per G2 dengan massa bumi yang sama, maka M besar dan M besarnya bisa kita eliminasi. Yang perlu perhatian adalah bagaimana Anda substitusi nilai R1 dan nilai R2-nya. Perhatikan bahwa R1 itu dari G1 ke pusat bumi, R2 itu dari G2 ke pusat bumi, yang mana diketahui dari soal bahwa G2 terhadap permukaan bumi jaraknya sama dengan jari-jari bumi. Berarti ini jaraknya sama dengan R. Maka mendapatkan R2-nya adalah 2 kali R, sehingga kita dapatkan nilai G1 per G2 sama dengan 4, atau G2-nya adalah G1 per 4. Artinya nilai G2 lebih kecil 1/4 dari nilai G1. Sehingga kalau semakin jauh, nilai percepatan gravitasi akan semakin kecil. Demikianlah pembahasan kita terkait bagaimana interaksi gaya gravitasi antar benda dan bagaimana besar suatu medan gravitasi yang berada pada suatu tempat terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pokok bahasan berikutnya.